Hey Yotsumagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya. Lanjutkan hal positif yang kalian lakukan di hari ini. Semoga semuanya selalu dilancarkan dan diberkahi. Nah, ini adalah konten baru kita. Kita akan mempertandingkan dua karakter di One Piece yang belum pernah bertemu dan bertarung. Jadi kita akan adu mereka di sini. Bagaimanakah pertarungan mereka akan terjadi, yang kemudian akan menghasilkan siapa pemenangnya. Jadi sebelum itu tentukan pilihan kalian dulu ya, siapa yang kalian jagokan untuk menjadi pemenang dalam pertandingan ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Apakah kalian pernah terpikir bagaimana kalau dua sosok hebat di One Piece, yakni Kaido sang raja binatang buas dan juga Akainu sang angkatan laut yang terkenal kejam, tiba-tiba mereka berhadapan dalam sebuah pertarungan? Bagaimana jadinya kalau dua karakter dengan reputasi yang super kuat ini saling bentrok? Jadi mari kita coba membayangkan akan sehebat apakah duel antara Kaido dan juga Akainu, beserta menganalisis apa yang dimiliki oleh keduanya yang bisa diunggulkan dalam pertarungan dari mereka. Jadi mari kita masuk ke dalam dunia imajinasi dan bahas skenario yang menegangkan ini. Oke, sebelum kita lanjut ke dalam pertarungan dari mereka, ada baiknya kita berkenalan lebih dekat dulu dengan dua karakter ini. Pertama adalah Kaido, sang binatang buas. Kaido adalah salah satu dari 4 kaisar lautan dalam dunia One Piece. Dia penguasa dari Beast Pirate yang memerintah Onigashima di negeri Wano. Kekuatannya tidak perlu diragukan lagi karena bayaran untuk orang ini menangkapnya adalah sebesar 4 miliaran berry. Selain kekuatannya, ia juga dikenal sebagai makhluk terkuat yang mungkin merupakan julukan yang menggambarkan daya tahan yang luar biasa. Kaido memiliki kemampuan buah iblis tipe Zoan yang memungkinkannya berubah menjadi naga biru raksasa atau mengambil bentuk manusia naga hibrida. Oke, kemudian kita ke Akainu, sang laksamana berdarah dingin. Akainu atau yang berarti anjing merah adalah salah satu laksamana armada dalam angkatan laut dunia One Piece. Ia punya reputasi yang menakutkan karena kekejamannya dalam menumpas para bajak laut. Akainu mendapatkan kekuasaan dari buah iblis Mago-Mago no Mi yang memberinya kendali atas elemen magma. Nah, setelah pertarungan epik di Marineford, Akainu naik pangkat menjadi laksamana armada dan kini mengendalikan angkatan laut dengan tangan besi miliknya. Nah, dengan profil mereka yang sudah kita kenali, bayangkan ketika dua karakter ini akan bertemu di medan pertempuran. Siapa yang akan memenangkan pertarungan epik ini? Jadi, mari kita lanjutkan pembahasan kita untuk melihat faktor-faktor yang mungkin saja mempengaruhi hasil pertandungan dari mereka berdua. Pertama, kita mulai dari postur tubuh. Jika kita melihat dari segi postur tubuh, Kaido dan juga Akainu memiliki perbedaan yang cukup ekstrim. Kaido memiliki postur tubuh dengan tinggi mencapai 710 cm. Tubuhnya sangat besar dan kuat, memberikan kesan bahwa ia adalah memang kekuatan alami yang sulit untuk dihentikan. Di sisi lainnya, Akainu memiliki postur tubuh yang lebih tinggi dari rata-rata manusia normal pada umumnya. Tingginya adalah 306 cm. Meskipun tidak sebesar Kaido, postur tubuhnya yang kekar dan berotot masih memberikan kesan kekuatan fisik yang luar biasa. Dalam dunia pertarungan, ukuran dan postur tubuh memang bisa menjadi faktor penting. Kaido misalnya dengan postur tubuhnya yang besar mungkin memiliki keuntungan dalam kekuatan hal fisik. Namun perlu diingat ya bahwa dalam dunia One Piece, kemampuan buah iblis dan penggunaan haki juga memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan hasil pertarungan. Jadi walaupun postur tubuh dari Kaido dan juga Akainu berbeda, potensi fisik mereka tidak bisa dinilai hanya dari ukuran postur tubuhnya saja. Kemudian yang kedua adalah strategi dan tingkat kecerdasan. Kaido dikenal memiliki reputasi sebagai pemimpin yang licik dan juga licin. Dia memiliki kecerdasan taktis yang kuat dalam mengatur strategi untuk menguasai wilayah dan mengendalikan kekuatan bajak lautnya. Di sisi lain, Akainu memiliki reputasi sebagai laksamana angkatan laut yang tegas dan berkepala dingin. Dia adalah individu yang sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dan dapat membuat keputusan penting dalam situasi yang kompleks. Pendekatan logis dan kemampuan analisisnya menjadikan Akainu seorang lawan yang sangat-sangat berbahaya. Nah, dalam pertarungan antara Kaido dan juga Akainu, kemampuan mereka untuk mengatur strategi, membaca gerakan lawan dan juga berpikir cepat akan memainkan peran yang sangat penting. Keduanya mungkin akan mencari cara untuk mengekspos kelemahan lawan mereka dan memanfaatkannya dengan sangat cerdas. Ketiga adalah kekuatan fisik. Dari segi kekuatan fisik, tampaknya Kaido memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih besar dari Akainu. Kaido memiliki kekuatan fisik yang sangat besar karena massa ototnya yang sangat besar. Ia bahkan mampu menghancurkan 9 kapal penjara raksasa dengan sangat amat mudah. Belum lagi, Kaido memiliki daya tahan yang luar biasa, seperti ketika ia melompat dari ketinggian 10.000 meter dari tanah tanpa mengalami cedera yang serius. Apalagi kemampuan Kaido untuk tidak mati menjadi salah satu kekuatan utamanya. Bayangkan saja, ia selamat dari 7 kekalahan
ditangkap oleh angkatan laut atau musuh sebanyak 18 kali, disiksa lebih dari 1000 kali dan dijatuhi hukuman mati 40 kali. Namun tidak ada eksekusi yang berhasil pada dirinya. Dia bertahan dalam pertempuran dan bahkan setelah menerima serangan gempa bumi yang sangat kuat dari Shirohige, dia juga mahir dalam pertempuran tangan kosong dan menggabungkannya dengan keahlian yang dimilikinya untuk mengeluarkan kekuatan mematikan yang sangat-sangat besar. Nah, berdasarkan informasi tersebut, memang terlihat bahwa Kaido memiliki kekuatan fisik yang lebih besar dari Akainu. Kaido memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan kemampuannya untuk bertahan hidup dari segala bentuk eksekusi dan cedera yang parah menjadi indikasi kuat kekuatan fisik sangat besar yang dimiliki oleh Kaido. Kita lanjut ke buah iblis. Nah, perbandingan dalam buah iblis antara Kaido dan juga Akainu cukup menarik karena keduanya memiliki jenis buah iblis yang berbeda dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Buah iblis dari Akainu berjenis Logia, sedangkan buah iblis dari Kaido berjenis Zoan. Nah, pada dasarnya dalam penggunaan buah iblis antara Akainu dan juga Kaido agak sulit untuk memperbandingkan secara langsung karena jenis buah iblis mereka ini berbeda. Akainu menggunakan buah iblis tipe Logia yang memberikannya kemampuan untuk mengendalikan magma, sementara Kaido menggunakan buah iblis bertipe Mythical Zoan untuk mengubahnya menjadi naga yang berukuran sangat besar. Jadi di sini buah iblis sulit untuk menjadi tolak ukur antara kekuatan dari Kaido dan juga Kaido. Selanjutnya dalam hal haki, Akainu diketahui memiliki kemampuan Busutsuko Haki dan Kenbunsuko Haki. Sementara itu, Kaido diketahui memiliki penguasaan atas 3 jenis haki, Busutsuko Haki, Kenbunsuko Haki, dan juga Haozuko Haki. Jadi dari penjelasan tersebut, Kaido memiliki kemampuan penggunaan keseluruhan jenis haki, Busutsuko Haki, Kenbunsuko Haki, dan juga Haozuko Haki. Sementara di sisi lain, Akainu cuma punya 2 jenis haki. Oleh karena itulah, dalam hal kemampuan haki, Kaido memiliki keunggulan karena mampu menggunakan 3 tipe jenis haki sekaligus. Selanjutnya adalah dalam hal senjata. Dari Akainu jarang terlihat menggunakan senjata dalam pertempuran. Pada masa kecilnya, dia pernah terlihat menggunakan pisau belati dan juga membawa katana. Namun sekali lagi, tingkat keterampilan sebenarnya tidak diketahui dengan sangat pasti. Di sisi lain, Kaido menggunakan sebuah kanabo besar berlapis besi yang penuh dengan duri. Kekuatan penggunaan kanabonya ini luar biasa. Dia mampu menghancurkan lawan-lawannya dan menerbangkan mereka jauh ke udara. Contoh lawannya pun tidak main-main, yakni CP0 dan juga Luffy. Nah, dari informasi yang ada tidak banyak yang diketahui tentang keterampilan Akainu dalam menggunakan senjata. Di sisi lain, Kaido dikenal menggunakan senjata kanabo dan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menggunakannya. Oleh karena itulah, dalam hal senjata, poin terakhir diberikan kepada Kaido karena informasi yang lebih banyak tersedia tentang penggunaannya di dalam pertempuran. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, kesimpulan dalam analisis ini, Kaido dianggap sebagai pemenang dalam pertarungan melawan Akaido. Ada beberapa poin utama yang mempengaruhi keputusan ini. Dimulai dari kekuatan fisik. Kaido diakui memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih besar dari Akainu. Kaido memiliki ukuran dan otot yang luar biasa, membuatnya memiliki daya hancur yang lebih besar dari pertempuran fisik. Kemudian untuk senjata, tidak banyak informasi tentang keterampilan senjata Akainu. Sementara Kaido dikenal memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menggunakan senjatanya. Kemudian penguasaan haki. Kaido telah menguasai 3 jenis haki. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan defensif dan ofensif yang luar biasa dalam pertempuran menggunakan haki. Lanjut, kekuatan buah iblis. Meskipun Akainu memiliki buah iblis Mago-Mago no Mi yang memungkinkannya mengontrol magma, kekuatan Kaido sebagai pengguna buah iblis Uo-Uo no Mi model Seiryu mengubahnya menjadi naga maupun hibridanya juga dianggap kuat. Apalagi Kaido juga memiliki ketahanan yang luar biasa dan reputasi yang sulit untuk sekali dibunuh. Dan untuk pertempuran sebelumnya, terdapat catatan bahwa Kaido telah berhasil mengalahkan berbagai lawan yang kuat dan bahkan memimpin pertarungan melawan beberapa tokoh utama seperti Luffy yang memerlukan aktivasi potensi penuh buah iblis Gear 5 untuk mengalahkan Kaido. Sedangkan untuk Akainu adalah seorang pengamat pertarungan juga. Ia mungkin lebih enggan untuk bertarung langsung dengan Kaido dan hal itu jelas mengindikasikan bahwa dia menyadari kekuatan milik Kaido. Jadi Akainu ini menghindari konfrontasi langsung dengan Kaido. Berdasarkan semua poin ini, analisis menyimpulkan bahwa Kaido adalah pemenang dari pertempuran melawan Akainu. Namun perlu diingat ya bahwa dalam dunia One Piece, faktor-faktor seperti kondisi, taktik, dan kejutan dapat memainkan peran yang sangat besar dalam pertempuran. Nah, namun lantas apalagi yang kira-kira bisa menjadi faktor kemenangan Akainu jika melawan Kaido?
Jawabannya adalah bisa jadi para pasukan serta relasi dari masing-masing anggota yang mereka miliki. Akainu bisa saja menang jika pasukannya membantunya dalam bertarung, seperti monster-monster admiral yang mereka miliki. Apalagi kekuatan dari Gorosei dan juga Im Sama masih belum kita bisa untuk prediksi. Dalam pertarungan antara Akainu dan juga Kaido, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Meskipun Kaido memiliki keunggulan dalam kekuatan fisik, keterampilan bertarung, dan berbagai jenis haki, situasi perang dan dukungan pasukan dapat mempengaruhi hasilnya. Akainu memiliki kemampuan serangan magma yang sangat destruktif, dan dalam skenario perang, pasukan angkatan laut yang kuat bisa saja menjadi kendala bagi Kaido. Namun, meskipun Kaido ini mungkin menang, Akainu kemungkinan akan meninggalkan bekas luka yang signifikan di tubuh dari Kaido. Jadi, bagaimana menurut kalian dengan analisa tentang pertarungan antara Kaido melawan Akainu ini? Apakah pandangan kalian sama dengan Tabagon? Untuk konten selanjutnya, siapa yang kira-kira akan kita adu kekuatannya ya? Kalian bisa tuliskan saran kalian di kolom komentar. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tabagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisa yang kurang maupun kesalahan dalam pengucapan. Sekian dari Tabagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.